Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu rekan sekalian. Pada kesempatan siang hari ini kita akan coba membahas cara sambung pucuk alpukat, dan untuk seedlingnya yang cocok untuk sambung pucuk alpukat yang bagaimana, dan untuk entrisnya juga yang baik yang bagaimana, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kegagalan pada sambung pucuk alpukat. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Mari kita lanjutkan. Jadi untuk sambung pucuk alpukat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama dari seedling, yaitu batang bawah yang akan kita sambung pucuk. Jadi yang baiknya atau yang paling baik menurut saya itu waktu masih sangat muda. Seperti ini waktu yang paling baik untuk kita sambung pucuk. Jadi untuk sambung pucuk alpukat itu baiknya yang masih muda. Dan jika memang sudah terlanjur terlambat, belum kita sambung pucuk, jadi sudah seperti ini. Ini untuk sambung pucuknya kita di bagian atas. Jadi jangan kita potong semua untuk daunnya. Tujuan menyisakan daun di sini untuk keseimbangan akar, karena biasanya di usia seperti ini untuk bijinya sudah mengering dan nutrisinya sudah habis. Dan biasanya batang bawahnya juga sudah agak tua. Kita ambil contoh seperti ini. Jika kita potong di tengah-tengah, dia sudah mengeluarkan atau menjadi busa untuk bagian dalamnya. Bisa sobat lihat. Jika batangnya seperti ini, untuk seedlingnya ini tidak akan berhasil. Jadi kemungkinan sangat tipis sekali untuk keberhasilannya. Jadi kita hindari batang seperti ini, kita jangan potong. Maksudnya jangan disambung di bagian ini, tapi kita sambungnya di bagian atas. Ini adalah potongan yang saya belah, dan seharusnya kalau memang sudah seperti ini kita sambung pucuk di bagian atas. Jadi kita sisakan 2 atau 3 helai daun, atau kita ambil yang paling ujung baru kita sambung pucuk. Jadi jangan di pertengahan, kita sisakan untuk daunnya dan kita sambung pucuk di bagian atas. Baiklah, kita akan mulai untuk sambung pucuk alpukat. Setelah seedlingnya siap, di sini kita siapkan juga untuk entrisnya. Bisa sobat lihat untuk entrisnya yang paling baik seperti ini, yang mata tunasnya sangat banyak. Ini adalah entris yang paling baik menurut saya. Jadi kita siapkan untuk entrisnya yang seperti ini. Untuk ukuran tidak apa-apa, agak besar. Yang penting untuk mata tunasnya seperti ini sangat ideal sekali dan yang paling baik untuk sambung pucuk. Dan ini akan mengurangi tingkat kegagalan pada sambung pucuk alpukat. Jadi kita pilih seperti ini. Dan jika untuk seedlingnya sudah seperti ini, daunnya sudah agak banyak, di sini kita akan sambung di bagian atas. Kita sisakan 2 helai daun dan kita potong di bagian atasnya. Jadi jangan kita habiskan untuk daunnya, kita sisakan 2 helai daun untuk keseimbangan akar, karena ini sudah agak banyak, agak tinggi untuk seedlingnya. Dan untuk pemulus seperti kita, di sini saya sarankan untuk memotongnya jangan terlalu pendek. Kita potong di sini kira-kira 7 cm. Ini untuk mengurangi tingkat kegagalan pada sambung pucuk alpukat. Langkah selanjutnya, setelah kita potong lagi miring seperti ini. Jadi kita buat seperti ini. Dan selanjutnya kita kupas sedikit untuk kulitnya seperti ini.
tidak apa-apa sampai kayu bagian dalam. Dan untuk bagian belakangnya kita buat lagi seperti ini, kita kupas. Jadi yang bagian belakang agak panjang, yang bagian depan agak pendek. Kurang lebih seperti ini kita buat untuk entrisnya. Ini bertujuan supaya ini tidak terlalu licin pas kita sambungkan. Dan selanjutnya kita belah sedikit atau kita kupas sedikit untuk kulitnya. Jadi tipis sekali untuk bagian sebelah kiri. Jadi kemungkinan hanya kulitnya saja yang kita belah. Kurang lebih seperti ini. Jadi yang kita kupas hanya kulitnya saja dan jangan sampai putus. Langkah selanjutnya kita masukkan, dan untuk bagian yang agak panjang itu di dalam, dan yang kayunya miring itu di bagian luar. Jadi yang bagian lurus di bagian dalam yang menempel dengan batang, dan untuk bagian yang miring ini kita tempelkan di bagian luar, di bagian kulit. Jadi posisinya seperti ini, seperti ini. Mungkin cukup terlihat. Lalu kita tutup kembali untuk kulitnya seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita ikat. Di sini untuk pengikat saya menggunakan tali plastik yang sudah saya buat dari plastik es yang 1 kilo, ukuran 1 kilo, maksudnya plastik bungkus ya ukuran 1 kilo, dan saya belah-belah. Pertama kita ikat di bagian atas pelan-pelan. Mungkin untuk entris yang agak besar biasanya agak panjang untuk talinya, jadi bisa kita buat atau kita sambung. Kita ikat pelan-pelan, jangan terlalu kencang untuk bagian pertama. Dan setelah semuanya terbungkus, boleh kita tarik. Jangan sampai entrisnya tertarik. Jadi yang kita tarik itu hanya talinya saja, biar agak panjang seperti ini. Dan kita ikat agak kencang dan buat agak merata supaya talinya bisa mengikat semua bagian sambungan. Dan selanjutnya kita kunci untuk ikatannya dua kali kunci agar tidak kendor. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita buat seperti ini, dan insya Allah ini akan mengurangi tingkat kegagalan pada sambung pucuk alpukat. Dan selanjutnya kita sungkup. Di sini saya buat menggunakan plastik es dan sudah saya potong seperti ini. Dan selanjutnya kita ikat bagian bawahnya. Jangan terlalu kencang, jadi usahakan agak sedikit kendor, maksudnya tidak terlalu kencang. Jadi jika nanti seedlingnya membesar, talinya tidak terlalu kencang dan menghalangi nutrisi naik ke atas, karena ini prosesnya bisa memakan waktu sampai 2-3 bulan untuk maksimalnya. Dan kita buat cara yang kedua. Untuk seedlingnya di sini sangat mudah sekali, dan ini waktu yang sangat produktif atau sangat bagus untuk sambung pucuk alpukat. Walaupun ini sangat kecil, namun ini akan mengurangi tingkat kegagalan pada sambung pucuk alpukat. Dan untuk entrisnya sengaja di sini saya pilih yang paling besar, ini sebagai contoh, dan ini bisa berhasil, insya Allah akan berhasil. Walaupun ini entrisnya sangat besar, jauh lebih besar dari seedlingnya atau dari batang bawah. Kita potong kurang lebih 5 atau 6 cm, jangan terlalu panjang, karena ini akan berat sekali untuk seedling jika terlalu panjang. Yang penting di sini untuk patokan yaitu mata
tunasnya sangat baik, maksudnya agak banyak. Jadi kita tidak usah khawatir, ini akan mengurangi tingkat kegagalan jika entrisnya seperti ini. Yang mata tunasnya agak banyak. Seperti tadi kita potong menyamping dan kita kupas sedikit untuk kulitnya. Jadi biar sampai terlihat untuk batang dalamnya, bagian putihnya. Bagian belakang juga sama. Jadi kita buat seperti ini kurang lebih. Dan untuk kupasan kulitnya jangan terlalu lebar, jadi buat agak kecil seperti ini kurang lebihnya. Langkah selanjutnya kita kira-kira di sini ambil yang tidak terlalu lentur, maksudnya agak sedikit keras, baru kita potong. Jadi kita pilih saja di bagian agak sedikit atas yang agak keras, tidak terlalu lentur. Jadi ditakutkan kalau terlalu atas dia akan goyang dan patah. Dan selanjutnya kita kupas, kita belah untuk kulitnya. Dan hati-hati di sini jangan sampai kulitnya yang kita kupas atau kita belah ini putus. Jadi tidak apa-apa untuk agak ke dalam, maksudnya agak sedikit tebal. Dan selanjutnya kita masukkan entris yang sudah kita siapkan tadi. Ini untuk bagian datarnya di sebelah dalam dan untuk yang miringnya di sebelah luar. Boleh kita sedikit panjangkan agar sedikit kokoh untuk saddlingnya seperti ini. Karena ini untuk saddlingnya sangat mudah sekali dan sedikit agak lentur, jadi kita buat sedikit agak panjang. Usahakan untuk kulitnya bisa menutup bagian yang kita kupas. Kurang lebih seperti ini, bisa sobat lihat. Jadi yang bagian miring di bagian kulit yang tipis. Kita luruskan terlebih dahulu. Untuk bagian ini kita perlu hati-hati jangan sampai saddlingnya patah, dan kita luruskan. Dan selanjutnya kita ikat seperti tadi menggunakan, di sini saya menggunakan plastik es. Bisa kita buat agak sedikit panjang untuk ikatannya, maksudnya untuk talinya. Untuk pengikatan di sini kita bungkus dahulu untuk entrisnya dan saddlingnya, maksudnya sambungan. Jangan kita tarik dahulu, kita buat agar bisa menutupi untuk talinya di bagian sambungan, saddling dan entris. Jadi hati-hati untuk bagian ini. Jika terlalu pendek untuk talinya, tali plastiknya, bisa kita ikat dahulu dan kita tambah satu lagi. Dan untuk ikatan kedua kita buat agak kencang supaya sambungan entris dan saddling tidak kendor, maksudnya tidak copot. Jadi kita buat agak sedikit kencang untuk pengikatan yang kedua. Dan perlu diingat untuk bagian bawah saddling jangan sampai terikat kencang. Yang agak kencang itu di bagian entris. Jadi untuk saddling sambungan yang paling bawah itu jangan terlalu kencang. Nanti saddlingnya akan membesar dan jika terlalu kencang dia akan putus. Jadi yang kita kencangkan di bagian entris. Jadi bagian bawahnya buat agak sedikit kendor. Bisa kita lihat kurang lebih seperti ini. Insya Allah ini akan berhasil dan bisa tumbuh untuk entrisnya. Dan selanjutnya kita sungkup dan kita ikat di bagian bawah, jangan terlalu kencang.
jadi sedang-sedang saja untuk ikatan sungkupnya. Nanti bisa kita buka jika daunnya sudah agak banyak. Biasanya di usia 1 bulan biasanya dia sudah mengeluarkan tunas baru dan daun, dan setelah memang sudah agak sesak baru kita ganti dengan sungkup yang agak besar. Usia 1 bulan kita ganti sungkupnya yang agak besar untuk plastiknya, dan setelah usia 2 bulan setelah sambung pucuk baru kita buka keseluruhan untuk sungkupnya. Dan kita akan lihat contoh dari hasil sambung pucuk yang entrisnya besar, seedlingnya kecil. Bisa sobat lihat, ini adalah hasil dari sambung pucuk. Mungkin usianya sekitar 4 bulan. Dan ini entrisnya sangat besar, dan untuk seedlingnya sangat kecil, maksudnya ukurannya sangat berbeda sekali. Jadi untuk bagian kulit yang kita kupas tadi yang tipis ini akan menyambung dengan entris. Jadi jika seperti ini, insya Allah ini sudah kuat untuk sambung pucuk alpukat. Dan ini contoh yang kedua, dimana entrisnya lebih besar dari seedling, dan ini usianya agak sedikit tua, maksudnya lebih lama dari yang tadi. Ini sudah agak banyak untuk daunnya. Dan ini bisa kita lihat, ini sama, seedlingnya lebih kecil dan entrisnya lebih besar. Demikian cara sambung pucuk alpukat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu rekan sekalian yang telah mendukung channel ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.